Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan memberi materi terkait pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik. Ya. Bicara terkait pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik atau periksa uji kelistrikan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, bahwa setiap orang yang berada di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya. Nah, begitu juga dengan amanat Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 tentang pemeriksaan secara berkala, di mana pemeriksaan harus dilakukan setiap tahun sekali dan pengujian harus dilakukan 5 tahun sekali. Khusus untuk pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik dilakukan antara lain dengan cara pemeriksaan tanda pengenal dan peringatan, perlengkapan listrik yang dipasang, cara memasang perlengkapan listrik, polaritas, pemumian, dan resistansi isolasi. Nah, semua ini dilakukan dalam rangka keselamatan listrik dan bagaimana mencegah orang-orang atau tempat atau bangunan terhindar dari kecelakaan listrik. Materi pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik atau periksa uji kelistrikan adalah untuk memastikan bahwa instalasi panel hubung bagi sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian untuk materi ini kita akan fokus di PHB atau perlengkapan hubung bagi. Adapun undang-undang yang standar yang dijadikan acuan dalam pemeriksaan ini atau periksa uji ini, pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terkait keselamatan kerja, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3, Kepmenaker Nomor 75 Tahun 2002 tentang pemberlakuan SNI dan PUIL, Keputusan Dirjen Pembinaan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 311 BW 2002 tentang sertifikasi kompetensi K3 teknik listrik, kemudian PUIL 2000 dan PUIL 2011. Nah, dasar teori bahwa perangkat hubung bagi menurut definisi PUIL adalah suatu perlengkapan untuk mengendalikan dan membagi tenaga listrik dan atau mengendalikan dan melindungi sirkuit dari pematang tenaga listrik. Adapun bentuknya dapat berupa box, panel, atau lemari. Perangkat hubung bagi dapat mengurangi dampak bahaya dari listrik, karena di dalamnya terdapat pemutus arus atau GPAL ataupun GPAS, sehingga dapat mengurangi tingkat bahaya listrik terhadap human production, environment, dan juga equipment. Topik hari ini adalah terkait pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik dalam artian untuk memastikan apakah instalasi listrik itu aman atau handal, atau apakah instalasi itu aman dan selamat. Nah, adapun prosedur pemeriksaan untuk instalasi kelistrikan, khususnya PHB, bahwa sebelum melakukan pekerjaan harus ada pengarahan terlebih dahulu. Yang kedua, bahwa pastikan untuk memakai alat pengaman diri, ya misalnya sarung tangan yang tahan voltase 5.000 volt, safety shoes dengan resistensi tahan sampai 500 volt, kemudian helmet dan face shield. Pastikan kondisi lingkungan telah benar-benar aman, pastikan kondisi alat berfungsi. Pemeriksaan listrik dilakukan minimal 2 orang. Jadi atau misalnya 1 orang kemudian dibantu oleh HSE officer atau ASN setempat. Nah, dalam pemeriksaan periksa uji kelistrikan atau periksa uji instalasi listrik ada beberapa hal yang dilakukan. Pertama, pemeriksaan tanda pengenal dan peringatan. Yang kedua, pemeriksaan perencanaan gambar dengan aktual lapangan. Ketiga, pemeriksaan perlengkapan listrik. Untuk pemeriksaan dan pengukuran, maka yang dilakukan pemeriksaan dokumen, pengukuran tegangan dan kekuatan antar arus, pengukuran tahanan isolasi, pengukuran tahanan pentanahan, dan pengukuran suhu. Inilah yang dilakukan atau yang dilaksanakan dalam melakukan pengukuran
pengabubuhan, pemeriksaan dan kemudian instalasi listrik. Nah, ini ada sejumlah contoh bagaimana kita melakukan pemeriksaan terhadap PHB atau pipa hubung dengan menggunakan standar kuil. Ya. Contohnya dari penampakannya, kita sedang melihat ada sebuah panel. Ya. Nah, untuk memastikan bahwa panel ini aman sesuai dengan ketentuan kuil, khususnya kuil 2011 nomor 511/2002 tentang ketentuan umum penataan papan hubung PHBK. Nah, panel kalau kita perhatikan sudah sesuai dengan standar. Karena apa? Dari gambar terdapat indikator lampu indikator, kemudian kunci panel, ya, sebagai salah satu prasyarat, ya, sebagai salah satu prasyarat dari sebuah papan hubung menurut ketentuan kuil. Kemudian yang kedua, untuk bagian dalam ada beberapa ketentuan. Pertama, memakai cover, ini ada cover, ya. Kemudian yang kedua, name tag, ya. Ketiga, wiring diagram, ya, ini mesti ada, ya. Kemudian layout diagram. Nah, ini juga memenuhi syarat menurut kuil 2011 511/2. Kemudian kita lihat dari sini fuse patron diperhatikan, makanya ketika rusak dan spare tidak tersedia maka diperlukan perlu diganti atau dengan MCB 1 fase, paling tidak dengan arus 2 ampere. Ya. Kemudian ini contoh pengukuran beban, ya, di mana untuk memastikan beban yang bekerja pada MCB, ya, ya, harus sesuai dengan nilai beban yang diizinkan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat clamp meter. Ini banyak di pasaran. Kemudian selanjutnya pengujian tahanan isolasi. Ya. Pengujian tahanan isolasi antara fasa dan netral, antara fasa dengan fasa, ya. Kemudian antara fasa itu sendiri. Kabel yang jadi dapat terbakar. Pengendalian maksimal voltase untuk voltase kerja 220 VAC adalah 250 FDC, dan untuk tegangan yang 380 VAC maksimal voltase adalah 500 VDC. Nah, dari sini kelihatan bahwa nilai tahanan isolasi di atas 2 megaohm. Maka dengan demikian, berdasarkan hasil pengukuran ini kita anggap memenuhi syarat. Kemudian antara pengujian insulation test antara fasa dengan grounding, kita lihat, ya, antara fasa dengan grounding, nilai tahanan isolasi yang dicapai adalah 2 megaohm, artinya memenuhi karena kriterianya ini juga ada. Ini sesuai dengan kuil 2011 61.3 tabel 6A. Kemudian pengujian antara fasa dengan fasa, ya, pengujian antara fasa dengan fasa melalui isolation test itu didapatkan nilai tahanan di atas 2 megaohm, artinya memenuhi syarat, ya, memenuhi syarat. Kemudian pengujian tahanan isolasi untuk grounding dan netral, seperti yang kita lihat di gambar, ini hasilnya juga di atas 2 megaohm sehingga dianggap memenuhi syarat. Nah, hasil tahanan isolasi yang dilakukan dengan tegangan kerja 220 volt untuk RN, SN, TN, itu hasil yang dicapai adalah 6, standar adalah 0,5, maka dikatakan baik atau memenuhi syarat. Begitu juga yang 380 volt juga memenuhi syarat, ya. Kemudian yang 220 volt untuk tahanan dan grounding, ya, itu standarnya 6. Nah, dari sini semua memenuhi syarat. Oke, alat yang digunakan ini insulation meter. Kemudian pengukuran tahanan pentanahan. Metode pengukuran yang dilaksanakan adalah dengan mengukur pada beberapa titik pentanahan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan maksimal. Yang kedua, kabel yang dipakai
untuk pentanahan dari jenis BC dan diameter 50 mm biosangkar setelah diperiksa ditemukan dalam kondisi baik. Standar yang dipakai sebagai kriteria penerimaan adalah PUIL edisi 2000 dan SNI standar yang menyatakan bahwa maksimum tanahan dan pentanahan sebesar 5 ohm. Ini hasil pengukuran yang didapatkan, ya. Semua masih di bawah 5 ohm, sehingga pentahanan pengaman panel, pentahanan pengaman UPS, pentahanan pengaman baterai, pentahanan pengaman trafo, pentahanan pengaman panel kontrol itu semua memenuhi syarat. Untuk digital altimeter, pengukuran kenaikan temperatur, pengukuran kenaikan peralatan infrared termometer KW06559. Pada pengukuran kenaikan temperatur pada MCB yang terpasang dalam panel tidak ditemukan temperatur di atas 30 derajat Celcius. Ini alat digital infrared thermometer Crisbo. Kondisi tidak layak pada instalasi. Itu pertama, kalau yang ini kebersihan panel pada bagian dalam agar selalu terjaga. Kemudian kerapian dalam instalasi beberapa masih perlu diperbaiki. Kemudian ketiga, ketaatan terhadap aturan penggunaan pewarnaan kabel sesuai warna merah, kuning, dan hitam untuk fasa, biru untuk netral, dan hijau untuk penerangan agar dipastikan oke. Oke, ini sejumlah contoh. Itu aja yang saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.